Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah sahabat Islam mendengar kisah tentang perlawanan heroik yang terlupakan? Sebuah tragedi yang tidak hanya mengorbankan ribuan jiwa, tetapi juga menghancurkan sebuah peradaban. Sebuah kisah yang dilupakan oleh banyak orang, meski dampaknya begitu dalam hingga hari ini. Kisah ini bukan hanya tentang perang atau penjajahan. Ini adalah kisah tentang keteguhan, keberanian, dan pengorbanan tanpa batas. Ini adalah kisah tentang Umar Mukhtar, seorang guru yang menjadi pahlawan, dan tentang genosida yang dilakukan oleh Italia di Libya yang hampir tidak diketahui oleh dunia. Bergabunglah dalam perjalanan untuk menggali sejarah gelap yang terpendam ini, untuk mengingat perjuangan seorang pria dan sebuah bangsa yang berjuang untuk kebebasan mereka dalam menghadapi kekejaman yang tak terbayangkan. Kisah ini perlu diingat agar kita tidak lupa akan pentingnya melawan penindasan, dan agar generasi yang akan datang tahu bahwa kebebasan bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Ikuti kisah ini yang penuh darah, pengkhianatan, dan keteguhan hati. Sahabat Islam, dunia mengenal Umar Mukhtar sebagai singa padang pasir dari Libya. Namun, ada satu babak yang terlupakan. Satu kisah yang hampir hilang dari ingatan sejarah. Genosida terhadap Muslim Libya. Ketika Italia menginjakan kaki di tanah Libya pada tahun 1911 Masehi, mereka membawa lebih dari sekadar kekuatan militer. Mereka membawa kebencian terhadap Islam dan dunia timur, serta ambisi untuk menguasai Afrika Utara. Bukan untuk membangun peradaban atau menjunjung tinggi kebebasan, tetapi untuk mendominasi dan menghapuskan perlawanan. Dalam lebih dari 2 dekade, lebih dari 100.000 nyawa terenggut. Tidak hanya tentara, tetapi juga wanita, anak-anak, dan para ulama yang tidak berdosa. Ini adalah kisah tentang darah yang tumpah, pengkhianatan yang mendalam, dan perjuangan tanpa henti. Sebuah kisah yang harus kita hidupkan kembali agar tidak terlupakan dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Sahabat Islam, awal penjajahan Italia terhadap Libya terjadi pada tahun 1911 Masehi. Italia adalah sebuah negara muda di Eropa, berambisi untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Negara ini, yang belum lama merdeka, berusaha membangun imperium seperti negara-negara besar Eropa lainnya. Mereka mengarahkan pandangan mereka ke Libya, yang dianggap sebagai pintu gerbang menuju Afrika Utara yang kaya sumber daya. Tripoli, ibu kota Libya, menjadi sasaran pertama. Dengan alasan yang disiapkan dengan rapi, kami datang untuk membebaskan rakyat Libya dari kekuasaan Turki Utsmani. Namun alasan itu hanyalah kedok untuk menutupi tujuan sebenarnya, menguasai tanah ini dan menghancurkan setiap perlawanan. Dalam beberapa hari, serangan udara besar-besaran dimulai. Artileri Italia menghujani kota-kota pesisir, dan Tripoli jatuh ke tangan mereka dalam waktu yang sangat singkat. Namun, di pedalaman Libya, mereka menemui perlawanan yang tidak terduga. Bukan hanya pasukan terlatih, tetapi seluruh rakyat Libya yang bangkit. Sahabat Islam, dari sebuah desa kecil di Cyrenaica, muncul seorang ulama yang tidak tertarik pada gelar atau kekuasaan. Namanya Umar Mukhtar. Ia adalah seorang guru Quran yang tak terduga bagi perlawanan besar ini. Bukan seorang jenderal, bukan pemimpin kerajaan, hanya seorang guru dengan keyakinan yang kuat pada agamanya. Namun, ketika tanah kelahirannya dihancurkan dan umatnya dibantai tanpa ampun, Umar tidak bisa tinggal diam. Ia memimpin perlawanan gerilya yang luar biasa. Dengan sedikit sumber daya, ia mengatur pasukan yang sangat terlatih dalam strategi perang di gurun. Menggunakan medan gurun yang keras, Umar dan pasukannya bergerilya, menyerang pos-pos Italia yang kurang siap di malam hari, dan menghindar dari pengejaran di siang hari. Selama lebih dari 2 dekade, Umar Mukhtar menjadi simbol perlawanan. Ia mengajari rakyatnya bukan hanya cara bertarung, tetapi juga cara bertahan dalam menghadapi ketidakadilan. Ia memimpin dengan hati, dan rakyat Libya menghormatinya sebagai pahlawan. Musuh-musuhnya, termasuk tentara Italia, mengaguminya sebagai pejuang yang tak kenal lelah. Tapi, Italia menginginkannya mati. Sahabat Islam, ketika Italia tak mampu mengalahkan perlawanan melalui taktik konvensional, Italia mengubah strategi menjadi lebih brutal. Di bawah kepemimpinan Jenderal Rodolfo Graziani, mereka memulai tindakan yang jauh lebih kejam dan keji.
Pertama, membakar desa-desa yang mendukung pemberontakan, menghapus semua yang mereka anggap sebagai ancaman. Kedua, menggiring ribuan warga Libya ke kamp konsentrasi di gurun Tobruk dan Al-Adhala, di mana mereka dilaporkan menderita kelaparan, penyakit, dan kondisi yang sangat kejam. Ketiga, memisahkan anak-anak dari orang tua mereka, untuk menghancurkan ikatan keluarga dan semangat perlawanan. Keempat, membantai ulama dan penghafal Quran secara massal, untuk menghentikan penyebaran ilmu dan agama. Dalam satu dekade, lebih dari 100.000 jiwa hilang. Sebagian besar adalah wanita, anak-anak, dan orang tua yang tak mampu bertahan. Mereka tidak hanya menghancurkan tubuh, tetapi juga berusaha menghapuskan warisan budaya dan peradaban Libya. Sekolah-sekolah ditutup, bahasa Arab dilarang, dan kitab-kitab dihancurkan dalam pembakaran massal. Sahabat Islam, bertepatan pada tahun 1931, setelah lebih dari 20 tahun berjuang, Umar Mukhtar akhirnya tertangkap. Kondisinya terluka parah, namun semangatnya tidak padam. Ia disidang secara tergesa-gesa oleh pengadilan militer Italia yang tanpa belas kasihan. Di ruang sidang, Umar berbicara dengan penuh keyakinan. Kalian bisa memutuskan hukuman untuk tubuhku, tapi perjuanganku tidak akan pernah berakhir. Aku akan hidup dalam ingatan umat ini. Pada 16 September tahun 1931, Umar Mukhtar digantung di hadapan rakyatnya. Namun Italia, dengan segala kekuasaannya, lupa satu hal. Orang seperti Umar tidak akan pernah mati. Ia hidup dalam ingatan rakyat, dalam setiap langkah perlawanan yang terinspirasi oleh keberaniannya. Sahabat Islam, hingga hari ini, banyak orang yang tidak tahu bahwa Italia pernah melakukan genosida di Libya. Sekolah-sekolah di dunia jarang mengajarkan kisah ini, dan bahkan Italia sendiri enggan mengakui perbuatannya sebagai kejahatan kemanusiaan di Libya. Meskipun banyak jejak luka yang masih tersisa, perlawanan dan semangat tidak pernah padam. Nama Umar Mukhtar kini dijadikan simbol perjuangan. Bagi banyak orang, ia adalah singa padang pasir, seorang pahlawan yang tak kenal takut menghadapi penindasan. Generasi muda Libya mengenang kisahnya sebagai sumber inspirasi dalam meraih kemerdekaan. Namun satu pertanyaan besar tetap menggelayuti. Mengapa dunia diam? Sahabat Islam, kisah Umar Mukhtar dan genosida di Tripoli adalah pengingat bagi kita semua bahwa kebebasan datang dengan pengorbanan yang besar. Meskipun kisah ini hampir terlupakan, semangat perlawanan dan keberanian Umar tetap hidup dalam ingatan kita. Mari kita ingat sejarah ini, agar kita tidak mengulanginya. Karena meskipun tubuh bisa dibunuh, kebenaran tetap abadi. Jika video ini menginspirasi Anda, bagikanlah. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.